Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita datang di episode berbincang bersama teman terkait dunia dan segala pemikiran yang ada di dalamnya. So, dia ini tamu pertama gue ya di podcast kali ini. Teman dekat gue, sahabat gue punya style nih buat ngenalin lo. Lo mau dengerin gak? Nora nggak? Enggak dong, bahasa Inggris. Kalau nggak Nora nggak apa-apa. Nah, oke. You can see him on the Twitter, punching liberals with so easier. Roar like tiger. I introduce Capung, the coffee hunter. Nora sih. Astagfirullah dibilang Nora gue. Keren loh, gue bikin loh baru tadi gue bikin buat gue harus mikirin nih cara memperkenalkan Capung dengan elegan. Jadinya Nora ya. Roaring like a tiger. Keren. Padahal motor lu Scorpio ya. Mana Scorpio? Scorpio motor lu. Oke. Chandra Capung Yudangkara. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Roaring like a tiger. Dika. Roaring like a tiger, keren kan? Alhamdulillah baik. Sehat ya, aman semua. Alhamdulillah. Whole life it's good or bad. Ya menikmati setiap ujian lah. Oke. Gitu aja. Oke, Chandra Capung Yudangkara. Gue enaknya apa nih di sini manggilnya? Chandra Capung. Alex. Oke. Capung. Chandra Capung Yudangkara, penghuni Komplek Banjir Kambuhan. Ya, udah nggak banjir. Udah nggak banjir. Udah nggak banjir. Udah nggak banjir sekarang. Udah cuma depannya doang. Depannya doang. Rumah lu udah nggak banjir. Rumah gue nggak pernah banjir. Rumah gue nggak, cuma selama tinggal di sana cuma sekali doang banjir. Tapi sehat alhamdulillah. Selebihnya nggak pernah. Cuma tahun, gue lupa tahun berapa ya. Ya pokoknya pernah lah 1 kali doang selama gue hidup di sana. Oke. Tapi komplek gue dulu sekarang udah gak banjir. Dulu banjir terus. Berarti lu harus ganti bio lu dong. Udah gue ganti. Apa tuh? Ntar aja gue liat sendiri deh. Bio Instagram kan? Bio Twitter dong. Oh, Bio Twitter lu masih penghuni Komplek Banjir Kambuhan itu belum gue ganti. Instagram udah gue ganti. Oh gitu. Oke. Apa? Relationship with Complicated. Oke, Chan. Waalaikumsalam. Oke, Chan. Gue di sini mau ngomongin Piala Dunia nih bareng lo. Oke ya. Jadi lo ngikutin Piala Dunia kan ya? Ngikutin ini harusnya jam 8 ini nih. Ada tanding ya? Iya. Okay. Kalau hari ini jam 8 Jepang lawan Jerman. Harusnya. Cuman ya iseng aja buat nonton sih. Ngikutin cuman iseng buat nonton lah. Oke. Gitu. Lo gue gini. Ini akibat scrolling di Twitter sih. Jadi banyak banget kayak apa ya? Cerita-cerita di balik Piala Dunia ini loh, gitu. Jadi pertama kayak gegabung pitanya kayak kurang. Terus juga ada cerita-cerita kayak terkait pekerja migran misalnya. Terus LGBT yang di-ban, yang nggak boleh masuk Qatar, bukan nggak boleh masuk Qatar sih, campaign-campaignnya. Campaign ya di sana. Ya nggak boleh di campaign kan, kayak gitu. Nah, gue sih pengen ngobrol-ngobrol terkait itu nih sama lo nih. Kira-kira menurut lo gimana nih Piala Dunia kali ini? Walaupun masih panjang ya Piala Dunianya ya, masih awal-awal gitu, kemarin baru pembukaan. Oke. Oh ini langsung ya? Oke. Langsung aja, kita langsung gas aja udah. Gue ngeliatnya gini. Memang secara hype itu tidak semegah bukan pementasan maksudnya kontestasi edisi Piala Dunia sebelumnya ya. Yang terakhir 2018 itu di Rusia. Bahkan di Rusia. Wih sedap. Terus di Rusia, terus 2014 di Brazil. 2010 di Afrika Selatan.
dari 3 edisi sebelumnya aja udah memang gegap gempitanya jauh gitu. Cuman banyak unsur-unsur atau hal-hal yang menarik yang muncul di Piala Dunia sekarang. Karena memang hype-nya walaupun tidak segegap gempita yang sebelum-sebelumnya, setidaknya ini adalah event sepak bola terbesar 4 tahun sekali, ditambah ini pasca pandemi gitu. Ditambah pasca pandemi, otomatis mau orang bilang tidak hype, tidak meriah dan semacamnya. It's World Cup gitu. It's World Cup. Ini tetap World Cup. Brandnya tetap World Cup, predikat tetap World Cup. Mau nggak mau ya harus kita akui ini Piala Dunia, dan Piala Dunia jadi semua sorot mata di dunia itu tertuju ke sana. Baik lu suka atau tidak gitu. Karena kan isunya sekarang banyak yang tidak suka kan, banyak yang menyayangkan dan semacamnya. Ya tapi ini Piala Dunia. Dan gitu. ya semua orang melihat ke sana gitu. Ya, semua orang melihat ke sana. Event yang tadi lu bilang kayak event ada story apa, cerita-cerita apa, ada kasus apa ya. Ya ini Piala Dunia gitu kan. Betul. Oke. Nah, gini Chan, gue mau minta pandangan lu nih terkait sikap Qatar yang dia udah jauh-jauh hari, yang gue tahu dia udah jauh-jauh hari bilang bahwa gak mungkin untuk beberapa minggu, beberapa hari mereka merelakan nilai-nilai yang mereka anut, ya kan, ketimbang mengizinkan atau memperbolehkan campaign-campaign LGBT yang ada di World Cup kayak gitu. Kan kita tahu bahwa Barat kan sangat open kan, kayak misalnya ngibarin bendera pelangi, pakai atribut pelangi kayak gitu kan. Terus di liga-liga Eropa kita tahu kalau ban kaptennya gitu kan ada pelangi. Event Liga Inggris kan setiap bulan Maret ya itu yang bareng sama yang Women March itu ganti foto profil tuh selalu kayak gitu kan, kayak gitu. Ya minimal tiang corner kicknya yang selalu ada bendera pelangi lah ya di beberapa pertandingan gitu. Nah, menurut pandangan lu gimana nih Chan terkait sikap Qatar? Kalau ya gue melihat sikap Qatar ini sikap yang gue patut acungi jempol ya, karena memang Qatar tegas dalam artian mereka tidak berkompromi terhadap perubahan dalam agama walaupun selama 22 hari gitu. Karena kan ya itu tadi ya, karena kita tahu yang namanya Piala Dunia ini diikuti dengan segala macam pemeriahnya gitu. Kalau yang menjadi hal umum di Barat adalah misalnya menjadi budaya di sana, contohnya di Liga Inggris deh, misalnya orang-orang yang nonton bola itu sepak bola di sana kan biasanya weekend tuh kalau Liga Inggris kan, itu tidak lepas contoh misalnya dari minuman keras. Mereka boleh minum minuman keras di dalam stadion, cuman nggak boleh di botol, mereka harus di gelas. Itu kan suatu hal yang tidak bisa lepas. Qatar nge-ban alkohol juga ya? Qatar nge-ban alkohol di dalam stadion, jadi nggak boleh ada stadion gitu. Dan itu sikap yang ditunjukkan oleh Qatar. Makanya kemarin yang lucu adalah pada saat pertandingan pertama antara Ekuador dan Qatar, supporter Ekuador itu chanting, mereka minta bir gitu. We want beer itu apa namanya? Dichanting sama mereka gitu berulang kali. Nah, sementara Qatar ini mengeluarkan sikap-sikap yang jelas. Mereka kalau misalnya kita boleh geser istilahnya, mereka punya giroh gitu. Mereka punya giroh untuk tidak menggadaikan, tanda kutip menggadaikan agama mereka untuk event Piala Dunia ini. Ya sikap-sikap itu ya, sikap-sikap seperti seremoni yang dibuka dengan murotal Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat, terus melarang minum bir, terus melarang campaign, yang dilarang campaign ya, melarang campaign LGBT. Jadi selama World Cup selama 22 hari itu, jadi banyak yang salah mengatakan bahwa LGBT dilarang di Qatar untuk datang. Mereka nggak melarang orang-orang gay, orang-orang lesbi untuk datang, enggak. Tapi yang dilarang adalah kalau lu datang ke sana dan lu menggunakan atribut untuk campaign, sementara lu punya opsi untuk tidak memakai atribut itu karena lu pengen nonton bola. Ya lu nonton bola aja, nggak usah lu pakai atribut-atribut gitu. Fungsinya apa lu pakai atribut gitu kan? Narsis lah. Ya, itu bisa dibilang seperti itu kan. Lu kan kesana ingin nonton bola kan, gitu.
Nah, mereka tegas, Qatar tegas melarang itu, dan banyak hal yang sikap luar biasa yang menurut gue ya yang Qatar lakukan, seperti contohnya di beberapa tempat di area World Cup itu ada, kita sebutlah kayak pusat pengetahuan Islam gitu. Gitu. Ya, yang di situ akhirnya ada museum-museum kecil yang berisi tentang benda-benda peninggalan Islam, terus ada tentang bahkan ada ulama-ulama di sana yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat sampai sekarang itu ada sekitar kurang lebih, kalau yang gue baca sih ada 1.000 orang yang sudah convert ke Islam, alhamdulillah. Termasuk salah satunya adalah bukan salah satunya ya, termasuk yang terdokumentasi dan terpublish itu ada satu keluarga dari Brazil, ada yang seorang supporter Meksiko, banyak deh pokoknya kayak gitu. Jadi sikap yang begini, ini sikap yang unik gitu di tengah kontestasi Piala Dunia yang sebenarnya dekat dengan kata glamor dan hura-hura seperti itu. Tapi ada sikap giroh yang Qatar munculkan. Maksud gue ini perlu gue acungi jempol, di sisi ini perlu gue acungi jempol seperti itu. Oke. Nah, thank you Jan. Terkait ini Jan, ketika gue scrolling Twitter ya, banyak yang jadi komplain gitu ya, terkait kok di ban nih atribut-atribut pelangi di World Cup gitu, padahal ketika misalnya ya kan di Eropa itu kan masih tetap under FIFA dong. Kan semua yang ada di dunia kan under FIFA kan, kok FIFA nggak ngelarang itu ketika di Eropa, cuman kok pas di Qatar dilarang nih kayak gitu. Kok mereka masih tetap kekeh kayak ya ini kan hak asasi manusia gitu, gue bebas mau pakai apa aja dong kayak gitu. Gimana Cam itu? Ya ada hal yang sebenarnya kontradiktif sih antara perkataan antara perkataan lu hak asasi manusia dan gue bebas memakai apa aja. Ya sebagai contoh gini, otomatis kan kita bebas memakai baju apa saja pada saat kita berangkat ke kantor, kita pergi ke mall misalnya, kan kita bebas mau pakai baju apa aja kan. Tapi bukan berarti bebas itu kita bisa pakai kaos dalam terus pakai celana pendek ke mall gitu. Bebas kita punya batasan gitu. Kebebasan kita dibatasi juga. Dan kebebasan kita tuh dibatasi oleh kebebasannya orang lain. Jadi nggak ada yang murni sebenarnya lu bebas gitu. Gue pengen bebas, kan gue manusia, betul lu manusia, tapi kebebasan lu, kalau lu melakukan kebebasan yang benar-benar bebas, lu akan berbenturan dengan kebebasan gue, dan lu menyakiti kebebasan gue, kan maksudnya gitu. Nah, kenapa sih ada dilarang atribut-atribut LGBT misalnya di Piala Dunia sekarang? Yaitu tadi karena memang tuan rumah ini punya sikap gitu, dan sikap itu masuk ke dalam lingkup atau nilai-nilai yang mereka anut dalam prinsip negara mereka, prinsip keagamaan mereka bahkan gitu ya. Nah, berapa waktu belakangan kan Presiden FIFA kan sudah mengeluarkan statement bagaimana hipokritnya, dalam tanda kutip hipokritnya orang-orang Eropa sebenarnya. Jadi selama 3.000 tahun orang-orang Eropa itu melakukan segala bentuk diskriminasi, melakukan segala bentuk kolonialisme terhadap orang-orang dunia kedua dan dunia ketiga menurut mereka. Maka si Presiden FIFA bilang maka kita butuh 3.000 tahun lagi untuk minta maaf sebenarnya. Dan ya jangan hipokrit lah seperti itu. Karena ya menurut dan yang bisa dilihat juga, orang-orang barat selalu menganggap bahwa nilai-nilai mereka tuh nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang harusnya diterima oleh semua lingkup di dunia ya. Nyatanya di Qatar nggak bisa menerima, karena Qatar punya sikap, dan orang-orang yang mengaku open minded, orang-orang yang mengaku terbuka dengan segala jenis perbedaan harusnya bisa menerima sikap Qatar, bukan menyayangkan, bukan menyesalkan sikap Qatar. Justru ada yang berbeda sama lu, ini yang lu harus tunjukkan bahwa lu benar-benar toleransi dan open minded. Ya lu harus terbuka dengan sikap Qatar. Gitu. Diskriminasi terhadap mereka, yaitu tadi ya, balik lagi ya, mereka tidak mendiskriminasi orang gay kok. Nggak ada orang gay
dilarang masuk ke negaranya, dilarang masuk nonton Piala Dunia. Lo datang mau nonton bola, enjoy, selesai gitu. Nggak ada yang dilarang. Kalau lu mau datang aja. Cuman yang dilarang adalah kalau lu mengkampanyekan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan apa yang hostnya ini punya gitu. Menurut gue itu tadi. Sebagai Qatar juga sebagai tuan rumah punya rules juga dong. Tentu. Itu logik banget sih menurut gue. Kayak juga gue baca pendapatnya si kaptennya Prancis tuh, si Hugo Lloris apa sih kiper nggak salah, Lloris namanya. Dia bilang ya sebagaimana di Prancis juga ada peraturan, ya kita juga harus menghormati. Di Qatar juga punya peraturan. Bener. Kayak gitu. Kita tamu ke negara orang, sama kayak kasusnya Ustadz Abdul Somad misalnya. Ya kan dia dideportasi dari Singapura. Buzzer di sini bilang ya hormati dong negara lain. Betul. Singapura punya peraturan kayak gitu. Nah, sama berarti Qatar juga dong. Betul. Qatar juga punya peraturan dan itu diizinkan sama FIFA selaku maksudnya induk sepak bola dunia buat diizinin kayak gitu. So ya running aja makanya kan. Nah kan ada istilah yang ini istilah udah terkenal sih. Cuman gue nggak tahu siapa yang mengatakannya. Tapi gue sering banget dengar istilah ini. When you are in Rome, do what Romans do. Jadi pada saat lu berada di kota Roma, lakukan apa yang orang-orang Roma lakukan. Itu istilah yang lu tinggal search istilah itu, lu pasti banyak banget deh quotes itu, entah atau istilah apa gitu. Itu banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya lu berada di Roma, ya lakukan seperti apa yang orang Roma lakukan. Gitu. Bukan lu merengek minta tidak ada apa ya, merengek dibolehin pakai atribut pelangi di Qatar, sementara Qatar nggak mengizinkan. Nilai sama yang tadi lu bilang bahwa Barat tuh nganggep bahwa nilai yang mereka anggap itu dipakai sama semua warga di belahan dunia, padahal kan enggak gitu. Padahal enggak. Nah makanya ya kesannya jadi lu kayak hidup di echo chamber kan. Iya. Barat itu kayak hidup di echo chamber, bahwa nilai gue tuh udah harus bisa diterima di mana-mana. Gue nggak mau kalau nilai gue nggak diterima. Pemaksaan dong. Makanya kayak gitu. Nah yang lucu adalah ya salah satunya juga itu terlihat dari sikap jurnalis atau media-media Barat. Contohnya BBC ya, misalnya BBC kan dia tidak memberitakan tentang opening ceremony. Opening ceremony dari World Cup Qatar 2022 ini. Sementara di Rusia dan di Brazil ya otomatis mereka beritakan. Karena itu tadi, karena ketidaksukaan nilai-nilai mereka tidak dipakai. Itu aja, dan mereka tidak toleran terhadap nilai-nilai atau prinsip dari negara atau orang lain. Udah sesimpel itu sih Barat, dan itu realitanya Barat. Gitu. Jadi Barat tuh sebenarnya sekuler dong, anti. Ya, sebenarnya Barat tuh kontradiktif dengan apa yang mereka sampaikan gitu, bahwa mereka mengatakan terbuka dengan nilai-nilai yang ada di wilayah-wilayah lain atau di lingkup-lingkup lain. Ternyata mereka tidak juga. Jadi apa yang mereka omongin selama ini is bullshit. Ya bisa dibilang seperti itu. Gue tadi nemu tuh postingan di internet kayak, jadi tuh pas kemarin Argentina lawan Saudi, TV di UK tuh ada salah satu TV di UK, dia itu nge-skip national anthemnya Saudi ya. Iya, jadi pas di skip itu kan biasa kan TV kan gitu kan, ada layar warna-warni gitu ya, warna-warni rainbow garis-garis kayak warna gitu kan. Itu aneh sih menurut gue bilang, sampai segitunya gitu. Itu realitanya di Barat. Makanya kemarin nggak lama itu, baru kemarin ini gue ya jatuhnya apa ya, belajar lagi lah atau murojaah atau ilmu lah tentang pandangan hidup kan. Dan itu gue tweet di Twitter gitu. Maksud gue ya itu konsekuensi dari nilai yang mereka jalani, bahwa contoh kemarin misalnya perbedaan antara manusia yang mengaku muslim atau kita yang mengaku muslim dengan yang bukan. Contoh kita ambil nilai Barat. Kalau misalnya Barat kan mengatakan bahwa manusia itu berasal dari hewan, ya kan. Nah, sementara kita disamakan manusia
ya ini kita bagian dari kingdom animalia nih. Sementara kan kita sebagai orang muslim kan tidak demikian kan, meyakini tidak demikian gitu. Lo aja yang bagian dari hewan. Nah, sementara hewan itu jelas berbeda sekali dengan manusia. Contoh, hewan kalau lapar itu ya dia harus makan. Dia harus makan, mau dia berkelahi, mau dia berebut dengan hewan lain, bahkan nggak jarang lah kita dengar kasus di mana orang yang jadi korban hewan yang kelaparan. Di Indonesia juga banyak, ada yang pembantu kayak gitulah. Ada anak yang diterkam sama anjing kelaparan, itu hewan gitu. Terus kalau dia birahi ya mau nggak mau dia harus kawin. Mau dia berantem sama mau dia berantem santai kan. Mau dia berantem sama pejantan lain, yang penting dia dapat betina gitu. Sementara kan kita manusia enggak gitu. Sementara kita manusia tuh bisa menahan, makanya ada saum. Di dalam Islam itu ada saum kan. Lu mau lapar, mau haus sebagaimanapun lu harus tahan. Benar. Gitu kan. Jadi kita tuh menjadi manusia kembali gitu. Nah, karena konsekuensi itu yang muncul dari nilai-nilai barat seperti itu yang menyamakan manusia dengan hewan, ya contohnya mereka nggak bisa bertahan tuh di dalam stadion 3-4 jam tanpa bir. Benar. Karena sama seperti hewan, lu lapar, lu minum, lu mau mabuk ya harus saat itu juga. Lu nafsu lu harus dipenuhi saat itu juga. Lu nggak bisa menahan 22 hari tanpa campaign LGBT misalnya. Lu nggak bisa. Iya, padahal Barat kan ya bisa campaign di luar Qatar dong. Di luar lu Qatar. Lu nggak bisa nahan 22 hari. Kita juga nggak bisa tanda kutip melarang lu mengcampaign LGBT kan. Bener. Kita menolak, tapi ya realitanya lu campaign dan lu didukung oleh media. Tapi untuk di satu negara ini aja lu mencak-mencak, lu nyinyir. Lu nggak bisa bertahan selama 22 hari gitu. Lucu. Dan, gini, mungkin pertanyaan terakhir. Gue ngerasa Barat tuh ngerasa dirinya tuh superior. Sangat superior. Dia sampai kayak maksudnya banyak banget gitu tindakan-tindakan yang melawan ya. Melawan kayak tadi misalnya nge-skip national anthem, terus nggak nyarin ajang World Cup, terus reporternya tuh pakai atribut pelangi segala macam gitu. Nah, menurut lo kenapa sih Barat bisa kayak gini gitu? Anggap dirinya itu superior. Kalau kenapa, gue agak bingung juga ngejawabnya. Cuman kalau misalnya kita tarik, kalau misalnya gue melihat dari aspek sejarah, sebenarnya Barat itu tidak lepas dari jiwa kolonialis sama. Dia masih nganggap kita itu negara jajahan kali ya. Mereka masih karena bersikap superior, jadi mereka menganggap bahwa mereka tuh berada di atas menara gading gitu. Mereka menganggap kita tuh adalah manusia-manusia rendahan yang harus masyarakat dunia kedua, peradaban kita tuh di bawah peradaban mereka gitu. Karena kalau misalnya kenapa, ya orang-orang Barat sendiri yang tahu kenapa sebenarnya kan. Gitu. Kenapa sih lu menganggap bahwa orang-orang Asia, orang-orang Afrika, orang-orang dari Amerika Latin misalnya berada di bawah lu? Gitu. Itu ya kalau misalnya kita tarik dari aspek sejarah ya, karena masa lalu mereka tuh selalu erat dengan kolonialisme, menjajah gitu. Nah, menjajahnya itu kan sekarang berubah kan, shapingnya kan berubah kan, bentuknya berubah. Jadi jajahnya itu bukan dalam bentuk fisik lagi, tapi dalam bentuk itu tadi ya. Kalau kita sebutnya sebagai Muslim Ghazul Fikri gitu. Dan itu real, dan itu ada dalam diri Barat dari dulu sampai sekarang. Karena superioritas mereka. Ya mereka mau tidak mau mengkampanyekan, mengasong nilai-nilai mereka agar diikuti oleh masyarakat kelas dunia kedua dan ketiga ini. Nah, kalau ditanya kenapa, ya sebenarnya itu gue nggak tahu ya, ada di dalam diri mereka gimana gitu. Paling gue melihatnya gitu sih, superioritas mereka tuh yang membuat mereka menjajah, senang sekali menjajah gitu. Baik dengan nilai, baik dengan ekonomi, baik dengan apapun lah kepada masyarakat dunia yang lain. Gitu. Oke. Thank you banget Chan, udah mau ngeluangin waktu, udah hampir 24 menit nih. 25 menit. Tadi ada yang bilang katanya gue mau pulang gitu. Bisa-bisa ya dia mau pulang. Nah, mungkin terakhir ya. Siapa tim jagoan lo di World Cup kali ini? Sebenarnya gue dukung Polandia sih sebenarnya. Kenapa Polandia? Karena ada Lewandowski. Oh, iya Lewandowski. Lo pendukung Barca emang? Enggak juga. Gue ini aja karena kemarin kan
Lewandowski kan antara Tapi Lewandowski penaltinya gagal kemarin. Penaltinya Lewandowski gagal. Antara Lewandowski atau Benzema kan kemarin unik tuh karena kan Ballon d'Or kan biasanya berputar di antara Messi dan Ronaldo. Bener. Kan? Cuman kemarin antara Lewandowski dengan Benzema gitu. Isunya gitu. Terus menarik nih ternyata Benzema yang menang kan. Akhi Benzema yang menang. Iya, akhi. Wahaji. Akhirnya Lewandowski menarik nih. Polandia menarik sih. Gitu. Cuman ternyata kemarin yang gue lihat dan gue kagum dari cara bermain ya, gue nggak melihat dia sebagai underdog gitu, tapi gue melihat, wih keren juga nih cara mainnya gitu, adalah Senegal pas lawan Belanda itu total mereka ball possessionnya bagus, nyerang terus gitu. Kipernya Belanda itu yang tinggi banget tuh, jago banget itu, tinggi banget juga 2 meter lebih dia. Wah ini jago banget kipernya. Itu kalau kipernya siapa ya, gue pengen nyebut nama cuma jangan. Itu pasti kejebolan terus. Makanya gue bilang, wih Senegal keren juga nih, cuman dia kalah sih. Iya, unlucky aja sih. Banyak chance yang nggak jadi gol. Ya, tapi ya itulah, nyerang terusnya bagus sih. Akhi Mane main nggak? Akhi Mane enggak. Akhi Mane cedera kok. Cedera ya? Iya, gitu. Nggak main. Jadi Senegal nih. Kalau yang kemarin terkejut adalah dengan Senegal. Terus kalau dukung ya Polandia lah. Polandia. Berarti tapi buat fun aja. Buat fun aja, buat nonton seneng lah. Okay. Gitu. Siap. Oke. Jadi nggak umum ya pilihannya ya. Nggak apa-apa. Kalau gua tuh lebih nggak tahu. Kalau tim-tim di atas tuh mungkin Hindia Belanda loh. Nggak dong. Tahun 30. Nggak ada Hindia Belanda dulu. Tapi kita pernah. Iya dulu. Gua lebih milih Serbia sih. Oh Serbia ada Vlahovic, ada Jovic. Terus ada Matic masih itu gak? Matic melawannya Bebek. Nemanja Matic. Iya Bebek melawannya Nemanja Bebek. Bukan nih. Oke, ini kalau diterusin bisa sampai sejam lebih nih kayaknya. Oke. Thank you Chan sudah meluangkan waktu pagi. Gimana? Ada ininya gak tadi komen terkait introduce lu? Mau gue ulangin lagi gak? Ya Nora sih. Kok Nora? Keren lo itu. Yang roaring like a tiger si Nor. Sisanya oke. Keren kan gue? Iya oke. Lu tau gak artinya? You can see him on the Twitter. Aduh ya Rob, kan? Ulang lagi. Punching liberals with so easier. Roll like a tiger. Thank you Capung the Coffee Hunter. Thank you Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi.